Shalom, perkenalkan nama saya Jennifer Putri Teresa Suleman dengan NIM 250402024, mahasiswa aktif program studi Magister Teologi semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teologi Kristen, yakni Johannes Calvin, dengan tema pemikiran teologi Johannes Calvin dan relevansinya bagi gereja kontemporer. Mengapa Calvin penting untuk dipelajari? Karena hingga hari ini banyak gereja Protestan di dunia, termasuk di Indonesia, masih dipengaruhi oleh pemikiran teologinya, baik dalam doktrin keselamatan, pemahaman tentang gereja, maupun cara hidup orang percaya. Namun demikian, Calvin juga merupakan tokoh yang sering diperdebatkan. Sebagian memandangnya sebagai seorang reformator yang berhasil mengembalikan gereja kepada otoritas kitab suci, sementara yang lain mengkritiknya karena ajaran predestinasi yang dianggap terlalu deterministik. Oleh karena itu, pembahasan mengenai Calvin tidak hanya penting secara historis, tetapi juga relevan bagi kehidupan gereja masa kini. Nah, dalam pembahasan kali ini terdapat 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana latar belakang sejarah munculnya pemikiran Calvin? Yang kedua, apa pokok-pokok pemikiran teologi Calvin? Dan yang terakhir, bagaimanakah relevansi pemikiran Calvin bagi gereja masa kini? Dengan tujuan bahwa yang pertama, untuk menjelaskan konteks sejarah Calvin. Yang kedua, menganalisis pemikiran teologinya, serta mengevaluasi relevansinya bagi kehidupan gereja masa kini. Saat ini kita akan masuk pada latar belakang. Johannes Calvin lahir di Noyon pada tahun 1509. Johannes Calvin awalnya mempelajari hukum sebelum ia beralih kepada studi Alkitab dan teologi. Calvin hidup di masa reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther sejak tahun 1517. Nah, pada masa itu, gereja barat mengalami berbagai penyimpangan seperti penjualan surat indulgensi, penyalahgunaan kekuasaan gereja, minimnya akses masyarakat terhadap Alkitab, serta dominasi tradisi di atas kitab suci. Situasi tersebut mendorong lahirnya gerakan reformasi yang ingin mengembalikan gereja kepada firman Tuhan. Kemudian, pada tahun 1536, Calvin menerbitkan karya monumentalnya yang berjudul Institute of the Christian Religion. Buku ini menjadi salah satu karya teologi sistematika paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Kemudian, mengenai pokok-pokok pemikiran teologi Calvin. Yang pertama, Calvin membahas mengenai kedaulatan Allah. Bagi Calvin, Allah adalah pusat dari seluruh kehidupan, sehingga segala sesuatu terjadi di bawah penyelenggaraan Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang berada di luar kehendaknya. Nah, konsep ini dikenal sebagai sovereignty of God. Implikasinya adalah manusia dipanggil untuk hidup bagi kemuliaan Allah. Bisa kita lihat dengan dasar Alkitab. Yang pertama, Roma 11 ayat 36, kemudian Mazmur 115 ayatnya yang ketiga. Yang kedua, otoritas kitab suci. Calvin menempatkan Alkitab sebagai otoritas yang tertinggi. Tradisi gereja penting, tetapi tidak boleh melampaui kitab suci. Karena itu, reformasi dikenal dengan prinsip sola scriptura. Menurut Calvin, Roh Kudus bekerja melalui firman sehingga orang percaya dapat memahami kehendak Allah. Yang ketiga, doktrin predestinasi. Inilah ajaran Calvin yang paling terkenal sekaligus paling kontroversial. Predestinasi berarti bahwa sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih mereka yang akan diselamatkan. Calvin mendasarkan pandangannya pada Efesus 1, Roma 8, dan Roma 9. Namun, Calvin menegaskan bahwa doktrin ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan memberikan kepastian keselamatan bagi orang percaya. Nah, disinilah muncul berbagai perdebatan, di mana pendukung Calvin berpendapat bahwa predestinasi menegaskan tentang anugerah Allah. Sebaliknya, tokoh-tokoh seperti Yakobus Arminius mengkritik bahwa manusia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk merespon kasih karunia Allah. Sehingga perdebatan Calvinisme dan Arminianisme masih berlangsung hingga sekarang. Yang keempat, kita akan membahas mengenai keselamatan oleh
Di sini Calvin menegaskan bahwa manusia telah rusak total oleh karena dosa. Karena itu, keselamatan hanya mungkin diperoleh melalui kasih karunia Allah. Yang menjadi dasar Alkitab kali ini Efesus 2 ayat 8 hingga yang ke-9, di mana keselamatan itu merupakan bukan hasil usaha dari manusia. Yang kelima, gereja dan Katolik. Calvin memahami bahwa gereja sebagai persekutuan orang percaya. Ia mengakui dua sakramen, di mana mengenai baptisan dan perjamuan kudus itu berbeda dengan gereja Katolik yang mengakui 7 sakramen. Menurut Calvin, sakramen merupakan tanda lahiriah dan kasih karunia Allah. Dan kita masuk pada poin yang ketiga, yakni pengaruh Calvin dalam sejarah. Pemikiran Calvin menyebar ke berbagai negara melalui gerakan reformasi, presbiterial, hingga berbagai denominasi Protestan modern. Bahkan pengaruhnya tidak hanya dalam bidang teologi. Beberapa ilmuwan seperti Max Weber berpendapat bahwa etika kerja Calvin ikut berkontribusi terhadap perkembangan kapitalisme modern. Walaupun teori dari Weber ini masih diperdebatkan, tetapi pandangan tersebut menunjukkan bahwa teologi Calvin memiliki pengaruh luas dalam kehidupan sosial. Nah, setelah membahas ketiga poin yang diawali dengan latar belakang, di sini saya melihat bahwa pemikiran Calvin memiliki sejumlah kekuatan. Yang pertama, ia mengembalikan otoritas kitab suci sebagai dasar kehidupan gereja. Kemudian yang kedua, ia menekankan bahwa keselamatan merupakan karya Allah semata. Dan yang ketiga, ia membangun sistem teologi yang sangat terstruktur. Namun demikian pula beberapa kritik doktrin predestinasi sering dianggap selalu menonjolkan kedaulatan Allah, sehingga ruang kebebasan antara manusia ini menjadi sangat terbatas. Selain itu, penerapan disiplin gereja di Jenewa dinilai terlalu ketat sehingga dianggap mengurangi kebebasan individu. Karena itu, pemikiran Calvin perlu dipahami dalam konteks sejarahnya dan tidak diterapkan secara kaku pada konteks masa kini. Kemudian, apa relevansi teologi dari Calvin ini terhadap gereja masa kini? Ya, tentunya pemikiran Calvin tetap relevan, di mana gereja masa kini perlu kembali menempatkan Alkitab sebagai dasar utama pengembalian keputusan, di mana doktrin anugerah mengingatkan bahwa pelayanan sesungguhnya bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan sebagai respon atas kasih Allah. Dan yang terakhir, etika kerja Calvin mengajarkan bahwa setiap profesi merupakan panggilan Allah, sehingga pekerjaan itu harus dilakukan dengan integritas, di mana kedaulatan Allah memberikan pengharapan ketika gereja menghadapi krisis sosial, ekonomi maupun politik. Namun, gereja juga perlu mengembangkan dialog dengan tradisi teologi sehingga tidak terjebak pada sikap eksklusif. Nah, dari berbagai pembahasan yang sudah kita bahas bersama, dapat ditarik kesimpulan bahwa Johannes Calvin merupakan salah satu teolog terbesar dalam sejarah kekristenan. Tentunya sudah kita ketahui bersama mengenai pemikirannya tentang kedaulatan Allah, otoritas kitab suci, keselamatan oleh anugerah, dan kehidupan gereja telah memberi pengaruh besar bagi perkembangan teologi Protestan. Meskipun terdapat berbagai kritik, pemikiran Calvin tetap relevan apabila dipahami secara kontekstual dan digunakan untuk membangun kehidupan gereja yang berpusat pada Kristus. Meskipun demikian, tentunya sebagai mahasiswa teologi, kita dipanggil bukan hanya sekedar menghafal ajaran Calvin, tetapi juga mampu menilai secara kritis serta menerapkannya secara bijaksana dalam pelayanan gereja masa kini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.